Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai teman-teman, akhir-akhir ini saya udah lama banget gak upload video karena memang aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Kita udah bisa tatap muka di sekolah juga, dan kita udah bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Semoga bumi kita segera membaik dan kita tetap jaga pola hidup sehat dan juga jaga imunitas kita supaya kita terhindar dari semua penyakit, termasuk virus COVID-19 juga ya. Oke, untuk video kali ini saya bakalan bahas tentang pola hidup sehat. Apa sih pola hidup sehat itu? Ayo, apa yang kalian tahu tentang pola hidup sehat? Apa ya? Oke, jadi pola hidup sehat itu adalah upaya kita untuk menjaga hidup kita tetap sehat. Ya, hidup cuma sekali, men. Jangan sampai kita di hidup yang cuma sekali ini menyanyiakan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat hidup kita jadi pendek. Ya. Oke, saya bakalan bahas satu persatu nih. Kalau saya menyimpulkan dari beberapa jurnal itu ada 6 item pola hidup sehat. Ya, jadi ada 6 upaya yang menjaga agar kita tetap sehat. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, menjaga pola olahraga. Yang ketiga, menjaga pola istirahat. Yang keempat, menjaga pola menjaga kebersihan. Terus yang kelima, menjaga aktivitas kita, pola menjaga aktivitas kita sehari-hari. Terus yang keenam, kita menjaga pola pikir positif. Mulai dari yang pertama, pola hidup sehat. Dari yang pola makan. Pola makan itu kalau dari guru zaman SD dulu pasti menyebutkan 4 sehat 5 sempurna. Ya, maksudnya apa? Ada kandungan karbohidrat, ada kandungan protein juga, ada kandungan serat dan mineral. Terus ada juga kandungan dari vitamin. Dan yang terakhir itu ada kandungan kalsium. Ya, jadi kita harus memenuhinya. Dan waktu makan kita itu juga harus teratur 3 kali dalam 1 hari ya. Karena kenapa? Jam makan itu udah sangat diatur dengan baik dan benar. Misalnya di pagi hari kita kan memerlukan energi untuk beraktivitas. Coba aja kalau pagi nggak sarapan pasti badannya lemes. Terus kalau siang hari kita habis beraktivitas nih, di tengah-tengah aktivitas kita makan lagi untuk mengisi energi di setengah hari berikutnya. Coba kalau nggak makan pasti rasanya capek banget, terus melakukan apa-apa juga lemes gitulah. Terus yang ketiga di malam hari, coba deh kalau nggak makan malam pasti nggak bisa tidur ya, cuma megangin perut aja. Tapi pastikan kalau kalian orang-orang yang diet, pastikan ketika kalian mau makan minum air putih dulu yang banyak. Pastikan kalian itu lapar apa hanya haus ya. Oke. Nah, tapi kita harus banyak juga minum air putih karena racun-racun yang di dalam tubuh kita itu harus cepat larut juga. Nah, makanan-makanan yang kurang sehat sebaiknya dihindari deh, banyak-banyak yang apalagi yang mengandung banyak kalori ya. Misalnya yang zaman now itu kopi kekinian, boba time, terus habis itu ada Thai-tian gitu ya kan. Pasti bayangin aja itu manisnya kayak apa ya kan. Harus dihindari, maksudnya dikurangi deh kalau memang belum bisa menghilangkan. Kurangin dulu, misalnya sering-sering minumnya yang teh hangat aja deh ya, nggak usah Thai-tian ya tuh. Terus habis itu yang kedua kita harus menjaga pola istirahat juga. Apa sih maksudnya pola istirahat? Untuk kita ini itu wajib istirahat sekitar 6-8 jam. Apa efeknya kalau kita kurang istirahat? Pasti kita itu jadi kurang konsentrasi, terus bawaannya itu nguap terus. Terus yang ketiga, kita itu jadi wajahnya itu kusam banget, ada kantong mata. Apalagi untuk yang cewek-cewek, kasihan banget kan kalau misalnya kita dilihat terus ada kantong matanya gitu, kan nakutin kayak setan ya. Jadi usahakan tidur yang teratur. Terus habis itu nanti kalau udah jangka panjangnya, ketika wajah udah kusam, itu biasanya jerawatan ya. Jadi hindari, kita harus pas tidurnya 6-8 jam. Ya, hindari begadang kalau nggak penting-penting banget ya. Tapi kalau memang ada job, ada tugas atau ada apa yang harus dikerjakan, ya nggak apa-apa, sekali-kali tapi jangan tiap hari. Oke? Yang ketiga, kita menjaga pola olahraga. Karena
Karena sekarang ini olahraga itu bukan lagi menjadi aktivitas aja, tapi udah jadi kebutuhan untuk kita, untuk tubuh kita, ya. Karena kenapa? Imunitas kita itu sangat penting, ya. Ketika kita nggak pernah olahraga, nafas kita pasti jadi pendek. Olahraga itu nggak usah susah-susah, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang ribet, nggak usah yang harus hits banget, ya. Jadi olahraga itu kalian cukup, yang penting kalian bisa melakukan aktivitas dengan pola fisik, terus habis itu mengeluarkan keringat dan merasa happy juga, ya. Misalnya nih, saya lagi sore-sore di balkon rumah, terus habis itu saya lagi nggak ngapa-ngapain, nyantai aja, misalnya sambil istirahat, terus habis itu sambil pegang barbel nih, kan lumayan mengencangkan otot lengan, ya kan? Nih, gini aja udah. Ini kita sambil melatih otot lengan kita biar kuat. Terus nanti gantian. Yang penting kanan sama kirinya pas, ya. Nah, coba aja kalian kalau nggak pernah olahraga, terus habis itu nanti kalian tiba-tiba suruh ngangkat timba nih, ya kan? Jadi berat banget dan nggak kuat. Karena kenapa? Aktivitas fisik ini harus sering dilatih. Kalau nggak dilatih, nanti jadinya kalau misalnya ada sesuatu hal yang harus dikerjakan berat, kaget, ya. Jadi harus sering-sering dilatih. Oke, selanjutnya yang keempat, pola menjaga kebersihan, ya. Ini yang sangat vital juga. Jadi menjaga kebersihan mulai dari rambut, telinga, gigi, kuku, ya, dan semua yang ada di sekitar kita juga, ya kan? Wajibkan mandi 2 kali dalam sehari, ya. Kalau memang malas mandi, pastikan badan kalian itu kering, gak lembab. Karena kalau lembab itu bakalan tumbuh jamur atau kayak panu, kudis, kurap, dan itu penyakit menular, men. Hello, ya. Bayangin aja kalau baju kalian kalau kalian pinjam baju temennya, ternyata temennya panuan, kan gimana gitu, ya kan? Terus habis itu untuk menjaga kesehatan rambut, keramas, gunakan sampo yang cocok, ya. Jangan sampai ketombe, kasihan rambutnya juga, apalagi kalau rontok, nanti lama-lama jadi botak, ya kan? Kan masa iya mahkotanya botak, kan sayang banget. Terus habis itu menjaga kesehatan telinga, jangan lupa dibersihkan menggunakan alat pembersih, ya. Jangan sampai terlalu dalam juga, nanti kalau terlalu dalam malah jadi gak dengar apa-apa. Oke, selanjutnya kesehatan gigi, ya. Saya sangat menyarankan ketika mau tidur itu sikat gigi. Karena kenapa? Ketika kita tidur, kuman-kuman, kalau ada kumannya tuh, ya, itu sedang bekerja di malam hari. Nah, kalau bisa, kalau giginya sedang bolong, harus langsung ditambal. Karena kenapa? Kalau giginya itu kondisi bolong, itu bolongnya semakin membesar. Dan kalau misalnya nanti terlalu besar, dokternya udah nggak mau nambal, harus dicopot. Ketika udah dicopot, terus habis itu gigi, misalnya yang bawah nih yang dicopot, gigi yang atas itu jadi panjang mengisi ruang gigi yang bawah. Bayangin aja ketika senyum, untungmu, kan gak banget, ya kan? Nah, itu. Nah, terus habis itu kesehatan kuku juga, ini harus dijaga. Kalau memang nggak pengen, paling enggak itu potong kuku seminggu sekali, ya. Kalau misalnya, apalagi orang-orang yang sering bersepatu, itu kuku kaki juga harus sering dipotong. Kalau nggak dipotong, pernah saya ngalamin juga, itu kakinya cantengan, ya. Istilah Jawanya cantengan. Apa sih cantengan? Cantengan itu kayak kuku yang menusuk ke daging. Nah, itu kalau kelupaan nggak dipotong, ya. Oke. Terus habis itu nanti yang kelima ada pola aktivitas. Pola aktivitas itu apa aja sih? Kita harus mengatur kapan kita waktunya kerja, waktunya belajar, waktunya terus habis itu kapan kita waktunya istirahat, kapan kita waktunya makan. Harus mengatur juga kapan kita waktunya olahraga. Terus kapan juga mengatur waktu kita untuk refreshing. Karena kesehatan itu gak cuma kesehatan jasmani aja, tapi kesehatan rohani juga. Oke? Ya, refreshing orang itu berbeda-beda, nggak harus kita keluar jauh, enggak. Apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita senang di luar aktivitas kita, nah itu yang namanya refreshing, ya. Jangan refreshing yang membuat kita malah tambah stres. Cari refreshing yang membuat kita fresh. Misalnya refreshing sambil olahraga juga bisa sih. Ada beberapa orang yang lelah melakukan aktivitas sehari-hari, ketika dia di lapangan olahraga permainan, terus ketemu sama teman-temannya hari, dia udah bisa fresh. Nah, itu namanya juga refreshing, ya. Jadi refreshingnya orang itu berbeda-beda.
tentukan refreshing kalian masing-masing. Main game juga bisa sih dibuat refreshing bagi kalian yang suka main game, gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir, gimana menjaga pola pikir positif. Nah, ini poinnya di sini, ya. Jadi motivasi yang ada di dalam tubuh kita itu yang sangat penting. Ketika kita pasti pernah sakit, kalau nggak pernah sakit orang sakti itu namanya ya. Ketika kita sakit, apa sih yang mengobati itu? Ya dari dalam diri kita, ya. Misalnya kita patah tulang gitu aja, kita jatuh dari sepeda. Nah, ketika kita sakit, luka yang di luar ini sembuh dengan sendirinya. Tapi luka trauma, apa yang bisa menyembuhkan? Ya pola pikir kita. Itu yang namanya pola pikir positif. Ya. Jadi hidup cuma sekali, kita harus memanfaatkan dengan baik. Kita harus pikiran yang positif, harus baik terus. Kita pasti bisa, kita pasti sehat. Nah, itu. Ya, jadi pikiran yang positif, pikiran yang membuat kita senang, yaitu dari diri kita. Ketika kita sakit, motivasi dari dalam tubuh kita itu kayak ada magic, kayak ada keajaiban yang keluar dari tubuh kita yang membuat kita itu sembuh sendiri, ya. Itu namanya motivasi dari dalam diri. Orang luar cuma kamu pasti bisa, semangat. Kalau diri kita menolaknya, ya apa yang bisa terjadi, ya. Jadi yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat bisa kita senang, yang membuat kita sembuh, kita sehat, itu ya diri kita sendiri, ya. Jadi tanamkan pikiran yang positif. Oke, hidup cuma sekali, jangan disia-siakan. Roda itu terus berputar, ya. Kehidupan itu terus berputar. Ketika kita punya masalah, kita harus mengambil hikmahnya. Jangan sampai keesokan harinya kita jatuh di lubang yang sama lagi, ya. Oke. Sekian pola hidup sehat dari saya, ya. Sebenarnya saya juga belum 100% bisa melakukannya, tapi namanya manusia, kita wajib berusaha untuk selalu menjaga pola hidup sehat. Oke? Semoga ilmunya bermanfaat, semoga saya ngomong di sini bisa didengar sama kalian semua, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.